Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2533 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 19b sampai ayat 22. Di bawah perikop Saulus dan lingkungan saudara-saudara. Demikian firman Tuhan. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga, ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita akan belajar dari Saulus bagaimana kehidupannya setelah bertobat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya pelajari di sini. Yang pertama, kehidupan Saulus setelah dia bertobat. Saulus berada di komunitas yang benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 19b, di sana dikatakan, Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara mengambil keputusan untuk bertobat, pastikan saudara ada di komunitas yang benar. Amin. Pastikan saudara ada di komunitas yang tepat. Kenapa saudara harus ada di komunitas orang-orang benar? Karena saudara ini masih rentan. Saudara baru bertobat. Godaan dan cobaannya itu sangat berat. Kalau saudara tidak berada di komunitas yang benar, saudara akan kembali ke dalam lumpur dosa. Saudara, saya yakin dan percaya banyak orang Kristen yang punya niat baik, mau hidup dalam pertobatan, tetapi sayang dia tidak punya komunitas yang benar. Kerinduannya ada, dia mau hidup dalam pertobatan, tetapi karena dalam lingkungannya dia ada di komunitas yang salah, pergaulannya dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, akhirnya apa? Jatuh lagi dalam dosa. Dan saya mau bilang saudara, kalau kita jatuh lagi dalam dosa itu kita akan semakin parah, betul? Jadi pastikan saudara ada di komunitas yang benar. Saudara, di komunitas itu kita belajar, amin. Kita belajar yang tadinya kita tidak bisa berdoa, belum bisa bicara di depan banyak orang, belum mengerti firman Tuhan, belum bisa menyampaikan firman Tuhan, belum bisa memberitakan Injil. Di komunitas itulah kita belajar. Makanya saudara, penting sekali saudara harus ada di komunitas yang benar. Amin. Supaya apa saudara? Supaya saudara terus berjalan di jalan yang benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Saulus bertobat dan dia ada di komunitas yang benar. Amin. Saudara, dari komunitas itulah
Saulus belajar tentang firman Tuhan, belajar tentang bagaimana melayani Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari komunitas itu kita akan terus diproses Tuhan. Amin. Kita akan terus diproses untuk semakin hari semakin disempurnakan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita hanya sendiri, saudara, ketika kita ada tantangan, ketika kita ada cobaan, saudara, tidak ada yang mendoakan, tidak ada yang menguatkan, kita bisa jatuh lagi, saudara. Makanya perlu, saudara, kita ada di komunitas supaya kita saling mengingatkan. Ketika kita sudah mulai kompromi dengan dosa, teman-teman kita di komunitas ini saling tegur, saling mengingatkan kita. Amin. Sehingga kita terus berada di jalan yang benar. Oh, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara rindu untuk bertobat. Tapi pengalaman-pengalaman saudara di masa lalu, ketika sudah bertobat, tapi karena tidak ada komunitas yang benar, akhirnya saudara tambah rusak. Saudara punya kerinduan itu. Saya mau bilang, saudara, cari komunitas yang benar. Cari mentor, cari seorang hamba Tuhan. Sama seperti Saulus. Mentor Saulus siapa? Ananias. Dan saya perhatikan, dari kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan proses Saulus dengan luar biasa. Dia ada di komunitas yang benar. Di komunitas anak-anak Tuhan. Yang di sini ditulis murid-murid. Artinya dia betul-betul belajar di komunitas itu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan saudara berada di komunitas yang benar. Amin. Yang kedua, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bagaimana gaya hidup Saulus setelah dia bertobat. Saudara perhatikan ayat 20. Di sana firman Tuhan dikatakan, ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara perhatikan. Di saat Saulus bertobat, menjadi kegemaran, menjadi kesukaan Saulus adalah memberitakan Injil, menceritakan tentang Yesus. Amin. Kepada semua orang. Oh, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya, orang yang bertobat, pasti yang ada dalam hatinya adalah menceritakan tentang Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya kita semua punya banyak pengalaman bersama dengan Tuhan. Ketika kita sakit, dipulihkan, disembuhkan, kita mengalami mujizat-mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Kita pernah ditolong, pernah Tuhan beracara dalam kehidupan kita, sehingga kita mengalami hal-hal yang heran dan ajaib. Tuhan mau, saudara, melalui pengalaman kita itu, Tuhan mau kita ceritakan tentang Yesus melalui kesaksian-kesaksian, pengalaman-pengalaman kita, di mana Tuhan tolong kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya, kalau saudara pernah mengalami sakit, lalu saudara didoakan di dalam nama Tuhan Yesus, lalu saudara mengalami mujizat sembuh, Tuhan mau sudah menceritakan tentang Yesus kepada orang-orang sakit itu, supaya mereka berjumpa dengan Yesus secara pribadi, mereka mengalami mujizat Tuhan. Amin. Melalui kesaksian kita, orang-orang yang tadinya tidak percaya Yesus menjadi percaya dan mereka diselamatkan. Dan namamu terdaftar di surga. Oh, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya tanda orang bertobat sungguh-sungguh, pasti dia seperti Saulus. Dia tidak berhenti menceritakan Yesus dimanapun dia berada, yang dia ceritakan Yesus. Amin. Dia tidak lagi menceritakan tentang kehebatannya di masa lalu. Karena bagi Saulus semua kehebatannya, prestasinya di luar Tuhan itu semuanya sampah. Haleluya. Bagi Saulus waktu itu, saudara, menceritakan tentang Yesus kepada orang-orang yang dia jumpai, itu menjadi satu kewajiban, satu keharusan bagi dia. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat sekarang ini,
memberitakan Injil di gereja sepertinya kurang menarik. Karena yang mau didengar oleh jemaat, bagaimana hak-hak sebagai anak-anak Tuhan, yaitu bagaimana supaya umat Tuhan diberkati, supaya mereka berhasil, sukses, itu yang mau didengar oleh jemaat. Sedangkan pemberitaan Injil itu merupakan satu hal yang membosankan. Karena memberitakan Injil ini kan bicara tentang kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, rupanya setelah saya pelajari saudara, rupanya saudara, bagi jemaat memberitakan Injil itu satu khotbah yang membosankan. Yang mereka mau dengar bagaimana, yang sedap di telinga. Bagaimana bicara supaya kita diberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya tingkat dewasa rohani seseorang itu bagaimana dia merespon firman Tuhan dengan menjadi pelaku-pelaku firman. Dia memberitakan Injil. Saudara, orang-orang seperti itulah orang-orang yang dipilih Tuhan. Memang banyak orang yang dipanggil untuk jadi Kristen, tapi orang-orang yang dipilih adalah orang-orang yang melaksanakan misi Tuhan, yaitu memberitakan Injil Kerajaan Allah. Itulah orang yang sudah ada di puncak imannya. Oh haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sederhana. Sudahkah saudara memberitakan Injil? Sudahkah saudara bersaksi kepada semua orang bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah anak Allah yang datang ke dalam dunia ini dan rela mati buat kita supaya kita yang percaya kepada Yesus diselamatkan? Saudara yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita menceritakan Injil kepada orang-orang yang ada di luar sana? Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai terlambat. Kita dipanggil pulang, tapi kita belum memberitakan Injil. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari Saulus. Saulus tahu akibatnya. Karena apa? Karena dia sebelum berjumpa dengan Yesus secara pribadi, misinya dia untuk menganiaya dan membunuh orang-orang percaya. Orang-orang Kristen pada saat itu. Saulus tahu akibatnya. Tapi saudara lihat, Saulus dengan gagah berani. Dia tidak takut. Dia tidak mundur. Dia tidak melarikan diri. Dia terus menceritakan tentang Yesus. Sehingga orang banyak itu sampai heran. Kaget melihat dia. Bukankah dia ini orang yang datang dari Yerusalem untuk maksud menangkap, menganiaya, dan membunuh orang-orang Kristen, orang-orang percaya pada saat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang banyak heran, kaget melihat pertobatan yang luar biasa dari Saulus. Amin. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Saulus dia bergemar, dia menjadi kesukaannya, yaitu memberitakan Injil Kerajaan Allah. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang terakhir, yang ketiga, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bagaimana Saulus setelah dia bertobat, dia jadi berkat. Amin. So, perhatikan ayat 21 dan ayat 22 di sana berkata begini. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi, Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik. Karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertobatan Saulus jadi berkat yang luar biasa bagi orang-orang yang mendengar Injil yang disampaikan oleh Saulus. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Mari kita jadi berkat dengan menceritakan Injil Kerajaan Allah, menceritakan tentang Yesus kepada orang-orang yang ada di luar sana, supaya mereka
boleh mendengar, mereka percaya dengan iman, mereka diselamatkan. Dengan demikian kita jadi berkat buat mereka. Amin. Jangan berdiam diri, saudara. Saudara percuma, saudara diberkati, saudara punya segalanya, tapi kalau saudara tidak jadi berkat bagi orang-orang yang tidak mengenal Yesus, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita jadi berkat bagi orang-orang yang mungkin mereka belum mendengar tentang Yesus, atau mereka sudah pernah mendengar tapi belum percaya. Bagaimana mereka mau percaya kalau saudara dan saya tidak memberitakan Injil? Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita terus jadi berkat dengan memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada semua orang. Amin. Kita jadi berkat buat mereka. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya jadi berkat bukan hanya berbagi berkat. Mungkin sudah punya uang yang lebih, lalu saudara menabur. Betul, itu jadi berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang firman Tuhan yang mau saudara jadi berkat. Saudara bagi orang-orang yang tadinya mereka sedang menuju kepada jurang maut, tapi saudara hadir memberitakan Injil kepada mereka, sehingga mereka diselamatkan. Saudara sudah jadi berkat buat mereka. Saudara, berkat uang yang kita kasih kepada orang itu bisa habis sekejap. Tapi kalau kita menceritakan Injil, saudara, itu berkat kekal, saudara. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, sudahkah kita jadi berkat bagi orang-orang yang ada di luar sana? Kalau belum, inilah waktunya. Gunakan kesempatan ini untuk kita jadi berkat. Kita menceritakan Injil, keselamatan kepada semua orang, supaya mereka yang percaya mereka mendapat berkat keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus melalui saudara yang sudah menjadi berkat buat orang-orang yang tadinya mereka binasa, tapi karena pemberitaan Injil yang sudah sampaikan, saudara jadi berkat, mereka diselamatkan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa menyerahkan untuk ibadah syukur hari ulang tahun ke-7 Renungan Pagi ini mengudara. Pada tanggal 20 Juni, kami berdoa menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Baik rangkaian acaranya, mereka yang datang, mereka yang mensupport lewat doa, daya, dan dana, Tuhan perhitungkan semuanya. Hamba percaya Tuhan sudah menyediakan segala yang kami butuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.